Mahmudah itu di surat Anuton Bani Israel kalau nanti iya Isra wa minal laili fatahajat bihi itu ya. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Hai. Ya. Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Ya. Keterpujian itu bukan pada kita. Nah, kita kan terbalik. Kalau kita punya harta banyak, seakan-akan kita menjadi orang terpuji, status sosial tinggi, kitalah orang yang terpuji. Ya, tadi itu mungkin menjadi profesor doktor, berpengetahuan luas, kitalah terpuji ya. Istri cantik, itu terpuji. Itu kan sangka-sangka. Ya, bukan itu. Karena semua apa yang kita miliki itu pada dasarnya itu adalah sesuatu yang akan hilang kan? Ya, sesuatu yang akan tidak abadi itu tadi. Nah, Allah menghendaki kita itu naik ke derajat yang lebih tinggi daripada itu tadi. Nah, salah satu diantaranya diberi sebuah tempat. Ini hanya satu tempat saja, yaitu pada saat malam itulah digunakan untuk, kenapa sih sampai dikatakan pelan-pelan dibaca tadi? Dan pada sebagian malam hari. Sebagian, hanya diminta sebagian kan, dan sepenuh malam. Ya, sebagian itu bisa sepertiga malam, ya, separuh malam, itu namanya sebagian. Ya, ayo. Bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagi. Nah, ini secara eksplisit disuruh sholat, tahajud kan, karena terus apalagi? Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ke tempat terpuji. Karena apa? Karena ayat sebelumnya itu nanti pada waktu malam itulah tempat yang paling diperhatikan oleh Allah. Ya. Sebelumnya kan begitu tuh. Iya. Gimana? Di atasnya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Terus? Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi antara sholat malam dengan sholat subuh itu adalah sebuah makom, tempat, ya, tempat diskusi. Makanya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa untuk sholat malam itu tadi, pada saat sholat malam itu coba dirasakan, syukurin kepada Ilahi, perkenankan aku hadir Tuhanku di dalam majelismu. Itu majelis Tuhan loh, ya, majelis Tuhan itu. Pada waktu malam itu adalah tempat majelis. Pada saat itu para malaikat juga memperhatikan, memuji dan sebagainya. Saya tidak akan masuk lebih dalam tentang sholatnya ya. Saya yakin setua kita ini kan itu sudah merupakan sebuah rutinitas yang harusnya sudah tidak dilepas sama sekali. Nah, dan itu pintu masuk. Kalau kita sudah setiap malam sudah bisa kayak begitu, kita teruskan. Sekarang ini aku hadir di dalam majelis ini. Terimalah kehadiranku dan perkenankanlah di yaumil akhir aku selalu berada di dalam majelismu. Ya, permohonannya begitu. Agar supaya aku bisa merasakan lezatnya Rahman Rahimmu,
agar supaya aku bisa merasakan keindahan wajahmu, ya. Nah, itu tempat-tempat makoman mahmudah itu. Pertanyaan Pak Budi seperti itu. Kalau itu berhubungan dengan peribadatan. Kalau hubungannya dengan status sosial tadi bagaimana? Yes. Makoman mahmudah itu hanya bisa dicapai atau layak untuk ditempatin oleh mereka yang betul-betul mencari ridho Tuhan. Hanya itu. Ya. Kalau tanpa itu tidak bisa. Tanpa arah ke anu tidak bisa. Itu di Al-Bayyinah ton 98 Al-Bayyinah itu 98 nomor 7 ayat 7 sorry. Iya, Mas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Eksplisit. Jadi namanya sebaik-baik makhluk itu adalah mereka yang layak untuk berada di dalam makoman mahmudah itu. Itu disebutkan mereka mengimani kepada kebenaran dan mereka mengamalkan kebenaran itu dengan ikhlas karena semata-mata Allah semata. Ya. Bisa diikutin ya. Gitu. Jadi itu disebutkan secara eksplisit, dipuji. Nah, pujian itu untuk siapa? Mereka lah sebaik-baik makhluk. Untuk siapa? Iya, mereka yang mengejar tadi itu untuk punya keinginan untuk duduk mengejar makoman mahmudah itu tadi. Mereka mendapat, sudah diberitahu peluang itu mau kita manfaatkan atau tidak. Contoh yang lebih langsung misalnya seperti kajian seperti ini. Ini adalah tempatnya mereka yang layak untuk masukin makoman mahmudah. Saya kan berapa gelintir. Itu hukum alam sudah. Saya tidak sedih. Karena makin mengerucut, makin sedikit. Jangan bersedih kalau kemudian kita itu kemudian menjadi lonely, menjadi sendirian di dalam tempat itu. Itulah hukum alamnya. Ya, karena apa? Kebanyakan adalah terjebak oleh kepentingan yang tadi itu yang saya sebutkan dunia. Ada 6 tadi itu. Ayo kalau tidak percaya sekarang itu, ada beberapa orang yang biasa kajian tidak datang, mesti larinya terjebak oleh keluarga. Mbudi konandi, betul nggak? Itu tidak bisa naik. Itu pasti. Bu sambang, bu anu ya. Nah, orang kayak begitu tuh selalu digibet saja dengan problematika kehidupan dunianya itu, sehingga tidak akan bisa melihat jalan-jalan naik kepada keriduan Tuhan itu. Nah, kita diharapkan oleh Allah diberi kesempatan untuk mengejar itu, karena waktunya sangat pendek dan yang namanya peluang itu tidak akan pernah terjadi 2 kali. Seperti ini malam minggu ini kan peluang ya, kan tidak akan terjadi lagi. Malam minggu ini loh ya. Malam minggu depan kan sudah tidak ada seperti ini. Nah, itu. Diajak apapun orang itu untuk menepati makoman mahmudah itu tidak bisa beranjak, karena dia ya apa sih tergeret. Iya, tergeret.
Itu istilahnya kalau saya itu pelumpur hidup ya. Lumpur kehidupan itu kesedot ya. Nggak bisa ngangkat itu, nggak bisa. Mau apa kalau udah bulat saja di situ. Jadi tolong dibedakan ya antara keinginan dan fungsi kita. Yang saya sampaikan tuh tadi keinginan-keinginan. Siapa sih kita yang tidak ingin punya rumah mewah ya? Siapa sih punya duit banyak di bank ya? Semua punya keinginan itu. Nah, kalau dihubungkan dengan pertanyaan Pak Jito tadi tentang fungsi, nah, itu lain ceritanya. Punya uang banyak tadi di bank, fungsional nggak itu? Fungsional itu apa azas manfaatnya? Nah, itu lain ceritanya. Islam punya standar. Ya. Satu contoh, orang Islam boleh kaya. Siapa yang melarang? Ya. Ya. Tapi dari rezeki yang diberikan Allah pada kita itu tadi ada hak orang lain, paham ya? Makanya fungsional, jadi kekayaannya tadi punya fungsi sosial, punya orang lain, nggak masalah. Punya uang miliaran di bank boleh, tapi ada fungsi sosial. Bagaimana zakatnya, bagaimana sodakohnya. Pada dasarnya bukan akan merugikan kita, tidak, karena saya bisa membayangkan tuh efek domino. Nah, kalau bahasa istilahnya masyarakat itu efek domino ya. Kalau di situ itu ada orang kaya segelintir, yang lainnya itu miskin-miskin, coba aman enggak orang kaya itu? Enggak aman. Bisa diikutin ini. Dia akan merasa terancam. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam Islam membagi, ada fungsi sosial tadi. Keluarkan itu. Itu bagian daripada orang yang tidak sempat untuk mengakses, mendapatkan apa yang kamu dapat itu. Nah, akhirnya terbangunlah masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraannya itulah akan menyebabkan keamanan kita itu sendiri. Sebut efek dominonya itu yang tidak pernah banyak dirasakan oleh orang gitu ya. Itu kalau istilah fungsional tadi. Fungsional di dalam keluarga itu. Ya masing-masing, suami itu fungsinya apa, istri itu fungsi apa, anak itu fungsi apa. Dalam Islam jelas, suami itu fungsinya adalah sebagai umbrella, pengayom, pembimbing, pembina. Nah, bagaimana kemudian kalau dibalik, selalu tidak berani, namanya pembina, dia tahu kemana, dia tahu decision, mau mengarahkan selalu diskusi dulu dengan anaknya, dengan istrinya, dan jalan-jalan. Bisa diikutin ya? Mau begini, enggak. Tetap jalan. Udah. Aku yang ambil alih. Insya Allah kalian mendapatkan kesejahteraan atas decision itu tadi. Ya, karena sesuatu kebaikan selalu didiskusikan, kebenaran selalu didiskusikan, tidak akan terwujud. Karena orang yang diajak diskusi itu kadang-kadang juga nggak ngeh. Ya, dianggap tidak menguntungkan untuk dirinya, maka itu akan menjadi penghambat. Tuh, fungsional tadi, masing-masing ada fungsinya. Berpengetahuan, fungsinya untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat supaya bisa. Itu kalau, nah di situ fungsi daripada yang dinamakan mandataris Tuhan yang lalu itu ya.